Sobat Revolista, udah pada rindu ya sama sajian channel ini? Kali ini KMBI kembali hadir untuk menyajikan pembahasan seputar perkembangan Bursa Pemilu 2024. Udah pada tahu kan siapa aja capres yang bakalan bertarung nanti? Pastinya untuk Bursa Capres udah mengerucut ke 3 kandidat ya. Yang masih menjadi misteri saat ini justru di Bursa Cawapres. Hitung-hitungan politiknya masih intens di kalangan parpol-parpol pengusung. Gimana caranya goal mencapai presidential threshold 20% sekaligus mewujudkan elektabilitas yang tinggi. Soal mengawal kinerja pemerintah, itu ngapain juga dipikirin, jatah di kabinet dan kursi parlemen itu prioritas dong. Soal rakyat mah mereka udah biasa hidup susah kok, iya kan? Kembali ke Bursa Cawapres. Emang nggak bisa dipungkiri ya Sobat Revolista, sehebat apapun janji untuk tidak membuat dinasti politik, ya tetap aja kandidat-kandidat hampir nggak pernah jauh-jauh dari keluarga penguasa. Kami sebut saja salah satu kandidat Cawapres yang akhir-akhir ini sering disebut-sebut dalam pembahasan seputar Pilpres, Mas Gibran Rakabuming, Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi. Ya, dia adalah salah satu cawapres yang dipandang memiliki elektabilitas tinggi. Bagi para fans berat Pak Jokowi, sudah barang tentu munculnya Mas Gibran disambut dengan gegap gempita dan pasrah bongkoan lah atas apapun yang berbau Pak Jokowi. Istilahnya, sami'na wa ata'na, alias kami dengar, kami taat, gitu ya. Namun, sebagian kalangan juga bertanya, gak bahaya ta? Tidakkah ini terlalu dini untuk seorang anak muda dengan kiprah politik yang masih tergolong merintis? Bahkan ada pula sebagian kalangan yang dengan sadisnya menyebut bocah ingusan, modal privilege doang dari bapaknya, gitu katanya. Maka terjadilah episode debat berlandaskan subjektivitas yang tidak lagi aneh di negeri ini sejak 2014 silam. Tentang pantas tidaknya anak seusia itu untuk maju di Bursa Cawapres. Tentu saja sebagian besar di antara mereka isunya bukan sekedar soal usia, tapi lebih ke soal like and dislike saja. Barangkali posisi mereka yang berdebat tersebut akan berbeda jika bukan nama Gibran yang dimunculkan. Pastilah ngomongnya akan beda lagi. Maka, jika ingin keluar dari situasi polemik yang tiada hentinya, yang kebanyakan didominasi subjektivitas, rasa emosional yang seringkali receh, Gerakan Kembali Menjadi Bangsa Indonesia sekali lagi memberikan solusi dengan sistem politik masa depannya yang otomatis akan mereduksi perdebatan tiada ujung pangkalnya seperti saat ini. Termasuk juga perdebatan soal di usia berapakah seseorang pantas untuk menjadi pejabat publik, mulai dari DPR, kepala daerah, hingga presiden dan wakil presiden. Pada episode 47, lumbung sebagai pengganti parpol. Sesiapa saja yang ingin berkarir di dunia politik haruslah masuk ke dalam sistem lumbung dengan melayani masyarakat terlebih dahulu. Itu dimulai dengan menjadi ketua RT, lalu meningkat menjadi ketua RW, dan kemudian menjadi ketua lumbung. Barulah di jenjang itu seseorang dapat mencalonkan diri sebagai pejabat. Entah itu sebagai DPR daerah atau pusat, juga kepala daerah bahkan kepala negara. Ini tentunya berbeda dengan sistem politik terkini di mana parpol adalah jenjang karir berpolitik yang diberlakukan oleh negara kita. Tentunya parpol seakan-akan memberikan jalan tol bagi siapa saja yang ngebet ingin jadi pejabat. Dengan modal duit atau modal sebagai anggota keluarga pejabat yang sudah ada dan tidak perlu dengan melayani masyarakat terlebih dahulu. Kembali kepada polemik soal usia tepat. Seseorang pantas dicalonkan sebagai pejabat tinggi negara. Sistem lumbung akan secara otomatis mengkondisikan usia matang bagi setiap kandidat yang ingin turun ke ranah pileg, pilkada maupun pilpres. Kita mulai dari jenjang pertama sistem lumbung, yaitu ketua RT. Berapa usia ketua RT termuda yang memungkinkan? Katakanlah usia 30 tahun, usia yang relatif muda tapi cukup matang untuk kategori ketua RT. Jika jenjang karir politik sistem lumbung juga mengikuti sistem 5 tahunan seperti saat ini, dari ketua RT ke RW ke lumbung, maka akan ada rentang karir politik selama 10 tahun hingga mencapai ketua lumbung. Jika seseorang memulai karir di tingkat RT pada usia 30, maka ia akan berusia 40 tahun untuk duduk di jabatan ketua lumbung untuk bisa masuk kontestasi daerah baik di pilkada maupun pileg daerah.
Atau naik lagi ke jenjang tertinggi di MPR dan unjuk gigi di kancah nasional, baik untuk menjadi anggota DPR RI atau bahkan menjadi presiden atau wakil presiden. Mari kita pikirkan Sobat Revolista, bukankah usia kisaran 40 tahunan kurang lebihnya memang sangat ideal untuk menjadi anggota DPR, kepala daerah atau bahkan presiden? Bukankah itu usia yang cukup matang secara emosional dan pengalaman hidup? Sebagaimana kata pepatah, life begins at the age of 40. Kita pun ketahui bahwa para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW juga memulai misi kenabiannya di usia 40-an. Juga naiknya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia adalah pada usianya yang kepala 4. Tentu pada praktiknya nanti memang tidak selalu harus usia 40-an seseorang bisa terpilih menjadi pejabat tinggi negara. Bisa kurang dari itu atau lebih dari itu. Misalnya usia 30-an atau 50 hingga 60 tahunan. Semua tergantung dari usia berapa seseorang memulai karir politiknya dan bagaimana lika-liku perjalanannya di sistem lumbung. Akan tetapi poin pentingnya bukan sekedar soal usia, melainkan disyaratkannya pengabdian minimal 10 tahun di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian pantas untuk dicalonkan diri sebagai pejabat negara. Maka dengan begitu, kedepannya kita tidak perlu berpolemik tentang relevansi usia dan latar belakang bagi siapapun para kandidat pemimpin bangsa di masa depan. Maka dengan dicanangkannya sistem lumbung, segala sesuatu akan berjalan secara sistemik sehingga calon-calon pemimpin tersebut akan muncul di usia yang tepat, yaitu tepat secara kematangan emosional, juga tepat secara pengalaman hidup, dan yang paling penting adalah pengabdian yang jelas di tengah-tengah masyarakat, mulai dari RT, RW, lumbung hingga di MPR. Dengan sistem yang lebih terukur seperti ini, maka diharapkan Indonesia di masa depan akan mendapatkan calon-calon pemimpin yang berkualitas, punya visi misi, kematangan emosional, dan track record pengabdian yang jelas. Sehingga bangsa ini tidak lagi disibukkan oleh kontroversi yang receh dan tidak substansial. Maka sudah saatnya kita membangun negeri ini dengan sistem yang terukur dan akal sehat dan mulai meninggalkan perdebatan dan debat kusir yang tidak banyak bermanfaat dan malah menyuburkan permusuhan di antara sesama anak bangsa. Salam kembali menjadi bangsa Indonesia.